Perintah Perang Dewa Naga bab 1198-1204. Suara penghormatan. Lahir dari hati. Buddha suci keluar. Semua orang di sekte Buddha menundukkan kepala satu demi satu, kekaguman mereka tak terkatakan. Tindakan murid Buddha. Orang-orang di tempat kejadian benar-benar terkejut, ya Tuhan, apa asal-usul King Tian ini? Mungkinkah dia adalah murid dari seorang Buddhis tingkat tinggi? Kalau tidak, mengapa Guru Pusan sangat menghormatinya? Tidak heran Anda tidak terlalu muda, dan Anda memiliki kultivasi yang kuat di bidang ramuan. Mengumpulkan basis kultivasi yang dihormati dan berhasil menyempurnakan ramuan kelas 5, kemampuan seperti itu, bahkan jika Anda melihatnya dunia, tidak ada yang bisa melakukannya benar. Jika dia benar-benar berasal dari Buddhisme, maka itu bisa dimengerti. Buddhisme adalah sekte kuno, dan juga sekte dengan kepercayaan terkuat. Ada lebih banyak klasik kuno di Buddhisme. Jika King Tian bisa mendapatkan kultivasi penuh Buddhisme, bukan hal yang aneh memiliki pencapaian hari ini. Titik. Di antara diskusi di antara orang-orang, Raja melangkah keluar. Musik Buddhis berkembang. Cahaya swastika Buddha di tempat kejadian terus mengambang. Saat cahaya swastika Buddha naik, paksaan pada tubuh Ling Tian terus meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan, bisa dikatakan Ling Tian saat ini menjadi sosok yang paling eye-catching di alun-alun, apalagi saat ini ada bayang-bayang teratai yang bermekaran di kaki Ling Tian. Bayangan teratai, cahaya Buddha, saling memuji. Sungguh, sangat mendominasi. Melihat ini, Bai Di bahkan lebih terkejut di matanya, dia benar-benar memasuki Saint Venerable Realm dalam satu gerakan dengan mengandalkan Condensing Saint Peel. Sebagai seorang kaisar yang kuat, visi Bai Di dapat digambarkan cukup kejam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di Ling Tian terus meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Perasaan ini seperti keluar dari kepompong. Pada saat ini, Ling Tian di depannya benar-benar memberinya rasa kebesaran, yang membuat hatinya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, ini kekuatan yang sangat menakutkan. Jika orang ini benar-benar bisa memasuki rumah Taisang saya, maka saya Taisang Mansion benar-benar memiliki masa depan yang menjanjikan. Sayangnya, Bai Di menggelengkan kepalanya, lagi pula orang ini adalah orang yang beracun, dan padanya, masih ada yang salah dengan dirinya. Sesuatu yang Istana Dewa Surgawi harus diperoleh. Baginya, menyinggung seluruh Istana Dewa Surgawi pasti akan mendorong Istana Taisang ke titik puncak kehancuran. Kaisar ini, aku tidak boleh menjadi pendosa dari Istana Dewa tertinggi. Pikirannya jatuh. Niat membunuh bahkan lebih kuat, belum lagi, saya telah menembaknya hari ini. Jika saya melepaskannya, saya akan menghancurkan Taisang Fu saya setelah dia dewasa di masa depan. Perilaku bodoh macam apa ini? Bai Di melihat situasinya, sangat teliti. Ling Tian harus mati. Pada saat ini, Yao Enli juga mengerutkan kening, matanya tertuju pada Ling Tian. U200B, U200B dan mendengus pelan, wah, kamu benar-benar mengejutkanku. Titik. Terganggu. Yao Enli tidak sabar dan melambaikan tangannya, Kuil Tianjin, murid-murid Balai Shengzun mendengarkan perintah. Kata Kaisar. Semuanya keluar. Murid-murid Shengzun Hall melangkah maju satu demi satu, dan meraung serempak di sini. Yao Enli mendengus dingin, semua orang mendengarkan perintah, sisa-sisa sekte beracun adalah kanker di daratan, hari ini saya mengeluarkan perintah di nama Kepala Aula Shengzun di Kuil Tianshan. Bunuh sisa-sisa sekte racun secara menyeluruh. Perintah untuk membunuh. Semua orang mengambil langkah serempak, menghunus pedang panjang di pinggang mereka, dan mendengus dingin, bunuh. 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 Di depan semua orang. Ada juga puluhan orang suci yang kuat, yang mengincar, benar-benar menghalangi jalan hidup Ling Tian. Mati. Hanya berkedip. Pusan mengerutkan kening, Buddha suci, kamu duluan. Kamu baru saja memasuki ranah status suci, dan tingkat kultivasimu masih tidak stabil. Jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada kamu. Hari ini, biksu tua, mempertaruhkan segalanya, aku harus menunda sebentar untukmu.
Kata-kata Pusan jatuh sesaat, dan dia melihat lapisan cahaya swastika Buddha bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya seperti itu membuat Ling Tian mengerutkan kening. Itu adalah adegan di mana Master Jiunian, yang berada di kerajaan naga, berubah menjadi peninggalan. Kepikiran. Bagaimana dia bisa melakukan kejahatan lain untuk hidupnya sendiri, dan dengan lambaian tangannya yang besar, cahaya Buddha yang luas tiba-tiba memasuki tubuh Pusan di bawah tekanan kekuatan Buddha ini, tindakan Pusan langsung ditekan. Sama sekali. Tidak bisa bergerak. Penindasan kekuatan Buddha. Pusan terkejut, Buddha suci, Anda. Ling Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, senior, Anda tidak perlu melakukan ini, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan tentang Buddha suci. Saya tidak ingin melibatkan agama Buddha dalam keluhan di antara kuil-kuil. Kebaikan hari ini, jika ada kehidupan yang tersisa, saya akan membalasnya. Kata Ling Tian. Pusan tercengang, tapi kemudian tersenyum puas, seperti yang diharapkan dari penerus Buddha suci. Dia memiliki pikiran yang teguh dan dia masih sangat sadar menghadapi kematian. Namun, ini tidak mencegah orang tua dari mempertaruhkan segalanya. Lebih bertekad. Ling Tian juga merasa tidak berdaya, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Yao Enli mendengus dingin, ini pemandangan yang menyentuh, tapi ini hanya pertemuan kebetulan, mengapa kita harus melindunginya seperti ini? Tanda tanya. Hari ini, Kaisarku, mari kita menghukumnya bersama. Dia bersenandung pelan. Maniak pembunuh itu berbisik di antara bibirnya, bunuh. Bunuh dengan satu kata. Langit bergejolak, awan berkumpul, dan di bawah langit, ada karakter pembunuh yang sangat besar, yang terkondensasi dalam sekejap mata. Niat membunuh kental. Kekuatan di tempat kejadian bahkan lebih gila. Melihat ini, semua orang di kuil surga berseru dengan cemas, itu adalah perintah pembunuhan para dewa. Ini juga merupakan perintah pembunuhan mutlak. Dari kuil surga. Titik. Sementara semua orang berseru, mereka bahkan melihat Kiki dengan erat memegang pisau panjang di tangannya, menatap dingin ke arah Ling Tian di depannya, dan kemudian bersenandung pelan, bunuh. Semua orang menukik ke bawah, seolah ingin mencabik-cabik Ling Tian. Hati untuk membunuh. Itu jelas. Adegan di depannya membuat semua orang di tempat kejadian bergetar dalam hati mereka, ups, kuil Tianshan habis-habisan, dan sekarang King Tian hancur. Dia pantas mendapatkannya. Jika dia bisa pergi sendiri dengan Kaisar Yao, tidak akan ada hal seperti itu. Bahkan jika dia setuju untuk memasuki rumah Taisang di awal, dia masih bisa mendapatkan suaka dari rumah Taisang, kan? Semua orang terus berdiskusi, jelas melempar semua kesalahan mereka kepada Ling Tian. Pengungsi. Menjijikkan. Senyum mencela diri sendiri muncul di hati Ling Tian, nama saya Ling Tian, putra Ao Tian. Bagaimana kamu bisa frustrasi karena terjebak? Jika istri dan anak perempuanku terjebak, siapa yang harus aku salahkan? Dia mendengus dingin. Aura di tubuh Ling Tian mulai berubah aneh, dan lapisan darah acuh tak acuh menutupi seluruh tubuh Ling Tian saat ini. Berdarah. Seekor naga panjang berwarna darah melingkari dari bawah kaki Ling Tian, tubuh naga itu mengelilingi tubuh Ling Tian. Segala sesuatu di depan Anda. Lonjakan yang lebih mendominasi. Kekuatan dari keluasan. Ini bahkan lebih gemetar. Niat membunuh kental menyebar lebih banyak lagi, dan saat naga darah memadat sesaat, teratai berlumuran darah terlihat di bawah tubuh Ling Tian. Sebuah teratai besar berwarna darah perlahan mengangkat Ling Tian. Melihat hal tersebut, semua orang di tempat kejadian bahkan berseru, itu adalah tahta naga darah. Tahta naik. Semua orang terkejut, dan suara terengah-engah terus menyebar saat ini, dan ketakutan di wajah semua orang bahkan lebih kuat, ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Ternyata itu adalah tahta naga darah. Tanda tanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Dewa Sura yang legendaris. Apa asal-usul orang ini? Latar belakangnya mengejutkan dari waktu ke waktu. Titik. Ingat URL. Yao Enliit juga mengerutkan kening, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ada cahaya dingin di mata itu. Nak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu sudah berada di jalan yang jahat, dan kamu telah jatuh begitu dalam. Sepertinya hari ini, tidak apapun yang terjadi, kamu harus membunuhmu. Kalau tidak,
Yao Enli tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada ruang untuk penebusan begitu serangan dilakukan. Hanya membunuh. Pikiran Yao Enli jatuh sesaat, dan dia mendengar naga bernyanyi di depannya dengan lebih gila lagi. Ling Tian memegang tombak di satu tangan dan pisau di tangan lainnya. Dengan gerakan menyamping dari pisau dan tombak, dia mengangkatnya mata dan bersenandung pelan, pesuruh Tuhan. Tuanku, Zhao, Tu. Tanda seru. Suara pembantaian. Ling Tian tidak ragu lagi, dia menyapu tombak naga, dan udara yang mendominasi melonjak, kekuatan yang kuat mengejutkan semua orang di depannya, tubuh mereka bergetar pada saat yang sama, dan mereka mendapat kesempatan sesaat. Ling Tian mengambil pisau panjang di tangannya, dan dari bibirnya, dia mengucapkan kata demi kata, surah. 13 luka. Ya. Ini surah 13 pemotongan. Ini perlahan-lahan diteliti oleh Ling Tian berdasarkan ilmu pedang 13 Xingluo. Gerakannya kira-kira sama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan. 13 pedang Asura, Ling Tian memberinya kekuatan Asura. Itu juga kekuatan naga darah. Dengan infus kekuatan naga darah, kekuatan pedang di tangan Ling Tian meningkat secara eksponensial, dan bahkan dapat dikatakan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatan pedang menyebar. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Orang suci dan kuat dari kuil surga merasakan kekaburan di depannya, dan ketika dia sadar kembali, tubuh Ling Tian telah tiba di depannya. Mendesis. Raja keluar. Semua orang terkejut, dan sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka melihat Ling Tian melambaikan tangannya yang besar, dan pisau panjang unicorn di tangannya disapu dengan berani. Dengan pisau panjang itu disapu, orang suci dan kuat itu merasakan jenis kematian ekstrim dalam sekejap. Udara mati menyelimuti momen itu. Beberapa orang gemetar hebat di dalam hati mereka, dan bahkan berhenti sejenak. Namun, orang kuat dari orang suci adalah orang kuat dari orang suci. Pada saat pisau panjang itu ditebas, beberapa orang langsung memblokirnya. Gemuruh. Gerakan bertabrakan sesaat. Semburan kekuatan yang menakutkan, berpusat di tempat kejadian, menyapu dengan paksa. Kekuatan menyebar. Di wajah beberapa orang, ada sedikit kepanikan, sangat kuat. Seruan. Semua orang bahkan merasakan penindasan yang berasal dari pisau panjang kilin, seolah-olah mereka dapat sepenuhnya menekan diri mereka sendiri, dan bahkan di bawah penindasan ini, mereka tidak dapat menggerakkan tangan mereka. Bernapas. Itu juga menjadi tidak memuaskan. Tidak hanya itu, tetapi saat kebuntuan memanjang, semua orang bisa merasakan paksaan yang mendominasi datang dari pedang unicorn, yang tampaknya mampu merobek lengan sepenuhnya. Di bawah pisau tajam, beberapa orang bahkan ingin melarikan diri. Melihat rasa frustrasi rekan-rekannya, guru suci kuil surga lainnya juga mengerumuni, mengayunkan senjata pembunuh mereka seolah ingin mencabik-cabik Ling Tian. Huff. Ling Tian mendengus dingin, mundur. Titik. Terlebih lagi, melihat lengan panjang Ling Tian muncul, beberapa lampu dingin langsung meledak. Suara mendesing. Dengan semburan cahaya dingin. Semua orang tidak berani gegabah. Di antara kilatan cahaya perak, tampak seberkas cahaya anggrek terus-menerus berkedip. Racun. Kanan. Ini adalah racun. Tepat ketika beberapa orang terkejut, cahaya ganas muncul di mata Ling Tian, pensiunkan aku. Dia berteriak pelan. Tekan pisau panjang. Gemuruh. Beberapa orang di bawah pisau panjang tidak tahan lagi, menghadapi penindasan pisau panjang kilin, wajah mereka menjadi pucat. Oh! Seteguk besar darah dimuntahkan pada saat ini, dan tubuh beberapa orang suci jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Gemuruh. Saat mereka jatuh ke tanah, lapisan asap dan debu mengepul, tetapi Ling Tian tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan cahaya dingin muncul di matanya, mati aku. Dia berteriak keras. Titik. Pisau panjang dalam satu gerakan. Ketika dia menginjak ujung bilahnya, terdengar semburan suara tajam. Bagian depan naik. Kekuasaan gila. Semua orang di tempat kejadian semakin panik, di bawah badai, semua orang ingin melarikan diri. Tetapi sayangnya pada saat ini, mereka jelas merasa bahwa tubuh mereka sepertinya ditahan. Tidak bisa bergerak sedikit pun.
Yao Enli juga melihat pemandangan di depannya. Sialan, aku benar-benar meremehkan anak ini. Meskipun dia baru saja memasuki dunia orang suci, dia telah menguasai kekuatan orang suci sedemikian rupa. Memanjakan diri seperti ini. Tidak diragukan lagi beberapa orang akan mati. Seng Sun Ho. Itu adalah kerja kerasnya, dan itu juga merupakan fondasi pijakannya di kuil surga. Bagaimana dia bisa menyaksikan pembangkit tenaga listrik di aula suci menderita pembantaian? Dengan mendengus dingin, "Nak, kamu sombong." Kaisar Zun menyerang dengan seluruh kekuatannya, meraihnya dengan tangan besarnya, dan segera menyebarkan sisa kekuatannya, berkumpul di satu tempat, mengembun menjadi tangan besar, dan jatuh dengan keras ke arah Ling Tian di depannya. Genggaman tangan. Ada semburan kekuatan yang mengerikan di tempat kejadian, dan semburan ledakan meletus di udara. Ini adalah ledakan gelombang udara. Itu juga merupakan deklarasi yang kuat. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Ling Tian merasa lebih tertekan. Kaisar Zun kuat. Mengerikan setelah semua. Pikiranku jatuh seketika. Di mata Ling Tian, ada cahaya dingin, orang yang ingin aku bunuh, bahkan jika itu adalah Raja para Dewa, lalu kenapa? Teriaknya. Pelan. Di tangan Ling Tian, pisau unicorn panjang menebas dengan keras. Beberapa orang suci dan orang kuat di tanah memandangi pisau panjang yang ditebas dengan paksa tanpa ragu-ragu, dan ada sinar keterkejutan di mata mereka. Hidupku sudah berakhir. Pikirku dalam hati. Titik. Pisau panjang itu jatuh. Pisau panjang unicorn itu menebas dengan keras dengan postur yang sangat mendominasi. Gemuruh. Saat pisau panjang menebas, asap dan debu mengepul di tempat kejadian, dan di tengah semburan asap serigala, bahkan lebih terdengar. Ah, ah, ah. Beberapa lolongan terdengar. Terdengar lolongan dan smash. Tapi dalam sekejap, beberapa orang suci yang kuat di tempat kejadian menjadi gumpalan darah di bawah pedang unicorn. Sialan. Melihat ini, mata Yao Enli memerah, dan niat membunuhnya menjadi semakin liar. Nak, kamu ingin mati. Yao Enli menekan dengan liar dengan tangannya yang besar. Gemuruh. Tekan tangan besar. Ada semburan guntur dan ledakan di udara, dan dengan suara ledakan, hati semua orang di tempat kejadian bergetar. Kekuatan Kaisar sangat menakutkan. Di bawah tekanan Kaisar, Ling Tian bahkan merasa nafas di tubuhnya tidak lancar. Jika dia mengumpulkan rasa hormat dan berkultivasi, dia takut dia pasti akan mati, tetapi sayang sekali dia sudah bercita-cita menjadi orang suci. Dengan dengusan lembut, pedang unicorn di tangannya terbalik dan ditebas. Pada saat yang sama, tubuh Ling Tian dipenuhi cahaya Buddha, berkumpul di satu tempat. Sekaligus, Tathagata Dharma muncul kembali. Hukum cocok. Gesper bergamot. Bersenandung. Dengan genggaman bergamot, pemandangan itu bahkan lebih bergemuruh dan menderu, menyebabkan gendang telinga semua orang meringkik. Gemetar terus-menerus. Tampaknya ada kecenderungan untuk meledak kapan saja. Pusan juga menatap lingkaran pertempuran, dan tangan bergamot berkumpul sejenak, dan cahaya swastika padat tiba-tiba meledak, yang ternyata melawan telapak tangan raksasa Yao Enli. Ledakan. Salib sejenak. Boom lagi. Kekuatan yang mendominasi, semua orang di tempat kejadian syok mundur lagi, dan lapisan asap dan debu tebal naik dari alun-alun di depan mereka, dan perubahannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Apakah sudah mati? Ada pertanyaan di benak setiap orang. Meskipun Ling Tian mengambil inisiatif untuk melawan barusan, tetapi kekuatan Kaisar Zun, dapatkah dia melawan dengan ceroboh? Kekuatan Ling Tian, meskipun mengejutkan orang-orang yang hadir. Namun, bagaimana kekuatan Kaisar Zun bisa menjadi eksistensi yang bisa dilawan Ling Tian sesuka hati? Kemarahan regal. Ling Tian tidak tahan. Di platform tontonan, mata Huo Tianxiang tidak pernah lepas dari lingkaran pertempuran. Dia ingin bergerak beberapa kali, tapi sayangnya, dia semua mundur. Sebab, dia takut. Itu benar. Itu karena rasa takut. Meskipun dia memiliki perasaan terhadap Ibu Ling Tian, Huo Qinyu saat itu hanya di masa lalu. Sekarang dia adalah anggota keluarga Huo, dan dia juga calon kepala keluarga Huo di masa depan. Jika Anda bergerak saat ini, belum lagi apa yang akan dilakukan keluarga Huo padanya,
bahkan saat ini, apakah dia dapat meninggalkan Dongsu hidup-hidup masih menjadi pertanyaan. Jadi, dia tidak berani. Tidak demikian halnya dengan Tanzi, tetapi karena kepentingan, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Tanzi melirik ke lingkaran pertempuran di depannya, dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Anak ini, sepertinya dia sudah ditakdirkan. Kata-katanya membuat pikiran Huo Tianxiang semakin tenggelam, dan tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, sebuah suara datang dari tempat kejadian. Seruan, lihat, siapa itu? Ini Qing Tian. Dia masih hidup. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar melawan serangan kaisar? Dan itu utuh. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia adalah orang suci yang kuat, tetapi menghadapi kaisar yang kuat yang telah lama terkenal, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup? Ini adalah mengerikan. Titik. Huo Tianxiang mendengar kata-kata itu, berbalik dan melihat, kali ini di atas ring, ada seorang pria berdiri dengan tombak. Itu Ling Tian. Meskipun menolak serangan Kaisar Zun membuat Ling Tian terlihat sangat malu, tetapi pada saat ini, aura di tubuh Ling Tian tidak berkurang, seolah-olah dewa telah turun. Bahkan, di kaki Ling Tian, bunga teratai berwarna darah perlahan mulai berputar. Melihat ini, mata Huo Tianxiang bergetar, apakah dia benar-benar melakukannya? Perasaan yang luar biasa membanjiri hati Huo Tianxiang, dan pada saat yang sama bahkan lebih pahit, jika keluarga dapat menerimanya lebih awal, maka saat ini dia tidak akan pernah jatuh ke titik seperti itu. Apalagi menyinggung istana tertinggi, kuil surga. Di masa depan, prestasinya pasti tidak terbatas. Sayang sekali. Huo Tianxiang terus mengguncangnya kepala, perasaan penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hati Huo Tianxiang. Tapi sayangnya, sudah terlambat dan Tanzi juga sangat terkejut. Tidak hanya mereka. Di atas ring. Mata Yao Enli bahkan lebih dingin. Wah, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi ketika Anda membunuh orang kuat dari kuil surgawi saya di depan umum? Konfrontasi. Barusan membuat Yao Enli menatap Ling Tian lebih tepat di dalam hatinya. Alam orang suci. Lawan paksaan Kaisar Zun. Sangat jenius. Melihat seluruh dunia, Ling Tian berkata siapa yang berani melakukan satu? Lebih-lebih. Niat membunuh di hatinya menjadi lebih gila. Jika kamu tidak membunuh Ling Tian, kamu akan berakhir dalam bencana. Di atas panggung. Kedua kaisar, hitam dan putih, juga menyipitkan mata mereka. Pada saat ini, ada cahaya dingin di pupil mereka, dan Kaisar Putih mendengus pelan, Kaisar Yao, jangan panik, sisa keluarga beracun ini akan dihukum oleh semua orang di dunia. Sebagai ibu kota Dongzu, saya adalah rumah Taisang, jadi adalah tugas saya untuk melakukannya. Saya tidak akan membunuh putra ini. Bagaimana istana Taisang bisa mendapatkan pijakan di Dongzu? Mendengus dingin. Baidi menginjakkan kaki. Segera, ada gelombang kemarahan yang besar di bawah kaki Baidi. Hari ini, Kaisar ini, atas nama penguasa istana tertinggi, memerintahkan dunia untuk membunuh penjahat Qing Tian dengan seluruh kekuatannya. Sampai mati. Fang Xiu. Tanda seru. Di bawah perintah gubernur. Sekaligus. Ada semburan cahaya keemasan lainnya di tempat kejadian, dan saat cahaya keemasan membubung ke langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam dan luar rumah Taisang. Itu adalah saat ketika orang-orang kuat dari rumah Taisang berkumpul di satu tempat, dan semua orang mendarat di tanah. Mereka bahkan berlutut satu demi satu dan berteriak serempak, saya menghormati perintah Tuan Istana. Ikuti perintah Tuan Istana. Titik. Sementara semua orang berteriak, cahaya dingin berkumpul di wajah mereka, dan mereka semua menunjukkan senjata mereka. Niat membunuh. Menghilang lagi. Taisang Fu. Kuil surga. Dua kekuatan puncak benar-benar mengelilingi Ling Tian dalam sekejap mata, tanpa memberi Ling Tian kesempatan untuk melarikan diri. Baidi bahkan mendengus dingin, nak, hari ini, Mahkamah Agung akan membunuhmu. Ingat. Kata-kata Baidi. Semua orang terkejut. Di bawah alun-alun, ayah dan anak keluarga Wan bahkan lebih cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kediaman Taisang dan kuil surga, kekuatan apapun, bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan.
Wan Mingxuan mendaratkan pukulan, benar-benar penuh kebencian. Bisakah aku melihat tuannya mati dalam pertempuran? Si Jia. Tangan si Jiao dipegang dengan kuat oleh si Seng, dan mata si Jiao berkaca-kaca. Ayah, apakah kita hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa? Dia cemas. Khawatir. Tak berdaya. Berbagai emosi mengalir ke dalam hati si Jiao, dan si Seng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menahannya. Dua kekuatan besar dari kuil surga dan istana tertinggi bukanlah eksistensi yang dapat kita lawan. Kami bersikeras untuk ini. Saya khawatir. Dia tidak melanjutkan berbicara, jelas dia tidak akan mengajak seluruh keluarga untuk bertaruh dengan Ling Tian. Si Jiao sama sekali tidak marah. Sebaliknya, Ling Tian memandang ke langit sambil tersenyum. Hahaha, aku hanya orang kuat dalam keadaan suci, tapi hari ini aku bisa membuat Kaisar Tianshan istana. Kaisar Agung Sun bergabung. Hanya untuk berurusan denganku. Tidak sia-sia nama asliku. Ling Tian. Bersikaplah seperti Ling Tian dan pandang rendah dunia. Jika hukum surga tidak adil, maka gunakan kedua tinju hancurkan langit, dan perbaiki rakyat jelata. Kata-kata itu jatuh sesaat. Ling Tian sepenuhnya meningkatkan energi batinnya, dan di atas telapak tangannya, bahkan ada sinar matahari. Tombak naga itu psikis, dan dia semakin merasakan tekad tuannya. Di tombak naga, semburan nyanyian naga meledak. Naga mengaum. Kuat. Di atas langit, awan bergulung ke belakang, dan kekuatan besar jatuh dari langit. Pemandangan yang mendominasi membuat mata orang-orang di tempat kejadian melebar, dan mereka memandang Ling Tian dengan tak percaya dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sayang sekali perjalanan heroiknya telah berakhir. Siapa yang membuatnya menyinggung dua kekuatan besar, rumah Taisang dan kuil surga? Di antara diskusi di antara orang banyak, Yao Enli juga acuh tak acuh. Nak, hari ini, kamu ditakdirkan untuk melarikan diri. Dia mendengus dingin. Lihat lebih banyak. Yao Enli melambaikan tangannya, para murid istana Dewa Surgawi mendengarkan perintah. Di sini. Bangun, formasi pembunuh dewa. Iya. Saat semua orang mendengar suara itu, mereka melihat beberapa orang suci yang hebat berbaris di belakang mereka. Ada ratusan pria kuat yang berkumpul bersama dan berdiri kokoh sejenak, dan gelombang aura yang mendominasi muncul di atas mereka pada saat yang bersamaan. Saat gelombang udara berkumpul sesaat, awan menekan langit di atas pemandangan. Ada perasaan bahwa Gunung Tai menggantung, dan turbulensi yang luar biasa datang. Saat paksaan jatuh, ada semburan suara yang mengejutkan di pemandangan. Dengan suara kaget. Semua orang bahkan lebih terkejut, ya Tuhan, mereka benar-benar menggunakan formasi pembunuh dewa. Ini adalah salah satu dari 10 formasi terbaik para dewa. Begitu metode terbentuk, bahkan kaisar dan yang kuat akan terbunuh sepenuhnya dalam sekejap, kan? Di bawah formasi pembunuh dewa, tidak ada manusia dan hantu. Ayo cepat mundur, dan jangan sakiti Ciyu. Selama diskusi, semua orang semakin mundur. Ling Tian juga mengerutkan kening. Dia sudah memahami kengerian formasi pembunuh dewa terakhir kali, dan orang-orang yang memimpin formasi saat itu hanya mengumpulkan rasa hormat. Melihatmu hari ini, juga merasa tertindas. Hilang akal. Tegaslah. Tombak naga Ling Tian menghantam tanah, dan beberapa bayangan naga muncul, berpusat di Ling Tian. Mereka meledak ke udara. Naga emas bah. Naga hitam tenggelam. Darah naga dingin. Naga perak gila. 4 naga terbang ke langit. Mengesankan dan agung, Ling Tian melirik formasi di depannya, karena formasi terbentuk, satu-satunya cara untuk memecahkannya. Orang gila. Yao Enli mendengus dingin, formasi pembunuh dewa adalah formasi kuno dan aneh. Setelah formasi diatur, bahkan kaisar tidak akan berani ceroboh. Bahkan jika kaisar memasuki formasi, dia akan mati. Belum lagi itu kamu pada saat ini. Pada titik ini, kamu berada di ujung tali. Kamu sudah mendapatkan semua kartumu di kartumu, apalagi yang bisa kamu lakukan. Yao Enli tidak pernah mengambil hati Ling Tian, dan kecelakaan hari ini sudah menjadi kecelakaan, bisakah terus mengejutkan?
Jika kepala aula Seng Sun Kuil Tianshan tidak dapat menangkap anak di depannya, bahkan jika dia mengambil tindakan sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Kuil Tianshan? Menghadapi pertanyaan mendesak Yao Enli, Ling Tian menertawakan dirinya sendiri. Benarkah? Kalau begitu aku khawatir kamu akan kecewa. Leng Heng jatuh sesaat, dan melihat naga hitam panjang di belakang Ling Tian tiba-tiba membuka matanya. Saat naga panjang itu membuka matanya, semua orang di tempat kejadian merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tersapu. Bahkan, di atas naga hitam, bahkan ada lebih banyak udara hitam yang melayang. Racun. Ini racun. Dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Benar saja, sisa-sisa sekte beracun itu pantas mati. Titik. Saat naga hitam Ling Tian menunjukkan kekuatannya, ada semburan diskusi di tempat kejadian, dan cahaya dingin tumbuh di mata semua orang, seolah-olah mereka ingin merobek Ling Tian menjadi berkeping-keping. Kata-kata Bao Ling Tian adalah tidak kesal, dan bahkan ada sedikit absurditas di matanya. Sungguh konyol bahwa orang-orang di dunia begitu bodoh. Ada 10.000 racun di dunia, jika ada, itu masuk akal. Racun, jika digunakan dengan benar, dapat mengalahkan racun dengan racun, dan menyelamatkan nyawa serta menyembuhkan yang terluka. Racun itu tidak bersalah. Mereka yang menggunakan racun untuk pergi dengan benar. Kejahatan apa yang ada? Dibandingkan dengan moralitas, apa kejahatan saya? Kata-kata Ling Tian membuat wajah Baidi menjadi jelek, dan dia bahkan ragu. Ragu untuk mundur. Orang gila, kamu berbicara omong kosong. Mansion, dan mereka tidak akan pernah menyakiti dunia dengan racun, apalagi melakukannya tanpa izin, tapi kamulah yang menghancurkan dunia dengan racun. Kamu terlihat seperti iblis, beraninya kamu mengatakan kamu tidak bersalah. Konyol. Baidi mendengus pelan. Para murid rumah Taisang mematuhi perintah dan membunuh penjahat ini dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh penjahat itu dan dapatkan rumput Yunsuan. Di bawah hadiah besar. Pasti ada orang yang berani. Mendengar rumput Yunsuan, mata orang-orang di tempat kejadian menjadi lebih hiruk-pikuk, dan mereka semua menunjukkan senjata mereka. Sisa dari sekte beracun itu marah dalam hidup. Semua orang pergi bersama dan bunuh dia. Sisa dari sekte beracun bisa mendapatkan rumput Yunsuan. Titik. Di antara orang-orang yang berdiskusi, mereka melihat token jatuh dengan cepat di tempat kejadian, disertai dengan kata cemas, Tuan Mansion, tenang. Kata-kata itu jatuh. Seseorang datang dengan tergesa-gesa. Ling Tian mendengar kata-kata itu, tetapi ada kegembiraan di matanya. Guan Lao berbalik seketika. Terlebih lagi, Guan Lao melangkah maju, matanya bertemu. Yang satu bahagia. Yang satu tidak berdaya. Sebelumnya, Ling Tian pernah berpikir bahwa Guan Lao sudah mati, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Dan Guan Lao baik-baik saja. Ling Tian khawatir, dan akhirnya melepaskan banyak hal. Baidi mengerutkan kening. Pak Tua Guan, apa yang ingin Anda lakukan? Pak Tua Guan maju selangkah. Tuan Mansion, saya harap Anda bisa membiarkan Tuan pergi demi klan Guan saya. Konyol. Racun sama sekali tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang menggunakan racun untuk berbuat jahat. Jika mereka kuat dalam seni bela diri, dan memiliki niat buruk, apa perbedaan antara mereka dan setan? Tamu terhormat King Xuanmen, bukankah Anda benar-benar ingin menyerangnya? Baidi mengerutkan kening. Saya bingung, tetapi karena King Xuanling tidak lagi ada pada Anda, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan Kaisar? Leng Luo. Baidi tidak menahan tangannya, dia mendorong telapak tangannya, dan segera udara melonjak. Melihat situasinya, Tuan Guan semakin terkejut. Berbahaya. Ling Tian juga menggeram rendah, dan hendak bergerak, tetapi sayangnya pada saat ini, barisan pembunuh dewa diluncurkan, dan gelombang udara benar-benar menahan Ling Tian di dalam. Di bawah barisan, Ling Tian merasa bahkan lebih ditekan. Sulit bernafas. Pada saat ini, wajahnya menjadi lebih pucat, sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ling Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan formasi telah berlipat ganda.
Bahkan, sebanding dengan pusat kekuatan Kaisar Zun, dipukul dengan seluruh kekuatannya. Sangat kuat. Mengejutkan. Di bawah paksaan yang mendominasi ini, Ling Tian merasakan lebih banyak energi di tubuhnya, sama sekali tidak terkendali, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk mundur.